Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Fayal ikhwah rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Kita berkumpul kembali di majelis kita setiap Jumat malam ba'dal maghrib itu belajar tentang ilmu alat, yaitu kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu ya, yang kita mengambil dari kitab Matan Al-Ajrumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimallahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai dan menyelesaikan tentang bab al-atfi ya, bab tentang ataf. Ataf ini bagian dari tawabi ya, kata-kata yang mengikut ya, karena ini kata-kata yang mengikut dan masih dalam bab marfu'atul asma', isim-isim yang dirofakkan, maka tawabi ini pun i'rabnya juga mengikut dari matbu'nya. Jadi tabi itu kan yang mengikut, maka dia mengikuti matbu' ya, matbu'nya yang diikuti. Dan kata-kata yang dirofakkan sudah disebutkan di awal pembahasan, ada berapa? Ya, ada 7 ya, disebutkan di sini. Marfu'atul asma' sab'ah wa hiya al-fa'ilu al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, kemudian al-mubtada'u wa khabaruhu, kemudian wasmu kana wa akhawatiha, kemudian khabaru inna wa akhawatiha, kemudian wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'ah. Ada na'at, ada ataf. Nah, untuk ataf sendiri, apa bedanya na'at sama ataf? Cara gampangnya, kalau na'at itu sifat, kalau ataf ya, dia kata hubung yang dihubungkan dengan kata hubung ya, jadi dia sesuatu yang dihubungkan dengan kata hubung. Tapi kalau na'at itu sifat, dia langsung ya, dia langsung menempel pada man'utnya. Nah, adapun huruf ataf, huruf ataf ada berapa? Ada 10. Nah, untuk murajaah siap untuk seperti biasa 3 orang kita ada hadiah, tapi tanpa lihat buku ya. Nah, yang pertama yang mudah-mudah dulu aja. Siapa yang hafal 10 huruf ataf tanpa melihat? 10 huruf ataf aja. Ya, 10 huruf ataf silakan. Tapi tanpa lihat buku nih. Udah hafal? Mana belum ada? Nah, belum ada, ganti pertanyaan yang lebih mudah lagi. Pertanyaannya mudah-mudah nih. Ya, silakan Pak. Al-wawu, al-fa'u,
Kemudian hah? Urut. Kalau acak nanti ngeceknya bingung, yang lainnya juga nanti bingung ini. Nanti lewat atau ada yang lewat tadi sudah itu. Udah urut itu. Ada yang kelewatan. Ganti pertanyaan dulu ya. Nah, tanpa lihat buku sebutkan tadi marfu'atul asma sab'atun wa hiya. Nah, ada bahasa Arab loh ya. Ulangi dulu marfu'atul asma sab'atun. Jadi enggak usah ulang, sesuai matan aja. Marfu'atul asma'i terus pakai alif lam al-fa'ilu terus al-maf'ul ladzi pakai alif lam al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu mubtada'u khabaruhu akhwatiha terus Tabi ulil marfu'i wa huwa berapa? Apa itu asya? Terus apa aja itu? Bahasa Arabnya pelan-pelan aja. Anak tu wal tauqidu. Nah, Mas Hanta, grafik. Yang lainnya 10 tadi sudah ada hafal belum? 10 huruf ataf. Ya, mana hafid? Siapa yang hafal? Sudah ada kesempatan tadi. Ya. Betul. Huruful atfi la syaratun wahia al-wawu al-fa'u summa wa'au hatta itu terakhir itu. Darut. Setelah au terus apa? Terus ada yang kurang. Jadi mundur ya. Iya silakan. Enggak. Yang lainnya ya. Enggak Pak. Huruf ataf Pak 10 Pak. Nah, huruful atfi asyaratun wahiyah wawu al ta. Tidak ada ta Pak. Tak yang lain gimana? Lanjut ulang. Kita ganti. Urut dari sudut. Salah ini matan. Ya dah. Bentar. Iya. Ada yang lewatan. Belum.
Ada yang kelihatan. Tidak. Nengok sedikit ya. Betul ya, yang lainnya, Mas. Ya. Kelewatan satu. Nah, santai barakallahu fiik. 10 masalah ya, 10 huruf kan mungkin ngurutkannya ya gitu ya, insyaallah. Satu lagi. Mudah ini. Cepat-cepatan angkat tangan ya. Bikin satu contoh kalimat yang mengandung fi'il fa'il kemudian dijadikan fi'il sama maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, naibul fa'il. Berarti 2 contoh kalimat. Dan sebutkan fi'il fa'il dan fi'il naibul fa'ilnya. Silakan bikin 2 kalimat. Ada yang angkat tangan karo kuping. Ya, silakan Pak. Ya. Yang belum. Siapa dulu? Loh. Sekalian dikasih maf'ul dulu. Nanti maf'ulnya dijadikan al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Darasa Ahmadu. Iya, harakatnya harus betul loh. Cari yang mudah aja, itu kesulitan. Satu mata pelajaran yang gampang aja, satu cabang pelajaran. Darasa Ahmadu. Ini pelajaran kita malam ini apa? Ya, ulangi. Darasa Ahmadun nahwa. Nah, mana yang fiil, mana yang fa'ilnya, mana maf'ulnya? Darasa fiil. Ahmadu fa'il. Maf'ul bi. Nah, jadikan al-maf'ul ladzi sama fa'iluhu. Bukan. Turisa. Terus tulisan nahwu. Ya, mana fiilnya? Fiil apa namanya? Majhul. Berarti pasangannya tadi apa? Pasangan naibul fa'il atau nama lainnya di ajrumiyah namanya apa? Naibul fa'il di ajrumiyah namanya apa? Jangan-jangan tidak hafal namanya ini. Hafalin naibul fa'il kan itu. Apa namanya? Kita belajar ajrumiyah jangan tidak hafal namanya. Istilah-istilah yang ada di sini. Apa namanya? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, alhamdulillah 3 orang ya. Nah, itu tadi, ini Pak. Antum kadzalik, barakallahu fikum jami'an. Zadakumullah wa hirsan insyaallah. Baik. Jadi metode belajar itu menjelaskan para ustadz kita itu yang pertama itu menghafal ta'rif.
Ya, menghafal ta'rif. Ta'rif itu definisi. Jadi definisi itu harus dihafal. Biar apa? Biar paham. Kemudian yang kedua, menghafal poin-poin yang memang itu bagian-bagiannya, seperti ada 7, ada 10. Nah, itu perlu dihafalkan. Memang seperti itu. Ya, agar bermanfaat ilmu kita ya. Tapi berikutnya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, ya, babut tauqidi. Nah, iqra'u. At-tauqidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. At-tauqidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Berarti kan tadi lil muakkidi ya, muakkad, lil muakkadi. Tadi saya dengar ada yang muakkid. Tabi'un lil muakkadi. Itu harokatnya nempel sama tanwin ya. Tasdid, nempel sama tasdid. Jadi muakkad. Nah, sama wa yakunu bi alfadzin ma'lumatin. Wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u. Taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'ina. Terjemahannya bab tentang tauqid. Ya, bab tentang tauqid. Tauqid adalah tabi'un. Apa itu tabi'un? Ya, yang mengikuti al-muakkad, yang mengikuti al-muakkad. Nah, maka kita perlu tahu apa itu tauqid, apa itu muakkad. Tauqid itu artinya penguat makna atau apa? Mempertegas atau menguatkan, ya sama ya, menguatkan, mempertegas. Kemudian al-muakkad, nah, ini berarti sighahnya kan isim maf'ul. Taukid itu sighah masdar, muakkad itu sighah isim maf'ul yang artinya yang dikuatkan. Berarti terjemahannya taukid, nah, penguat misalnya gitu ya, adalah sesuatu yang mengikuti kepada yang dikuatkan. Muakkad itu diartikan yang dikuatkan, yang dipertegas. Nah, mengikuti kan itu. Kemudian fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi. Dalam rafa'nya, i'rab berarti ya, dalam i'rab rafa'nya dan nasabnya dan khafadnya dan ma'rifahnya. Ta'rif di sini maknanya ma'rifah. Wa yakunu, dan taukid itu yakunu, itu karena yakunu dia kadang tidak terjemahkan, kadang bisa terjemahkan dengan ada atau adalah atau keadaan atau keberadaan. Nah, yakunu itu dia isimnya yakun kembali ke taukid, berarti kita terjemahkan dan taukid itu keberadaannya bil alfadzin ma'lumatin, dengan lafaz-lafaz yang diketahui. Keberadaannya dengan lafaz-lafaz yang diketahui. Nah, maka di sini tambah catatan namanya taukid maknawi.
taukid maknawi. Nanti kita jelaskan insyaallah. Yaitu wahiyya, yaitu kata an-nafs, kata an-nafsu. Artinya diri, dirinya. Ya, nafas itu bisa jiwa, bisa diri. Kemudian wal ainu. Nah, ain ini artinya juga diri, dirinya. Nah, bisa berarti mata, kan ain kan mata kan, berarti dia dirinya sendiri itu. Nah, matanya dia sendiri. Kalau bahasa kita kan tunjuk hidung ya, tunjuk hidung kan berarti orangnya itu. Kalau orang Arab tunjuk matanya itu. Makanya pakai katanya itu ain. Ain diartikan sama dirinya dia sendiri. Kemudian kullu itu artinya setiap. Setiap. Kemudian ajma'u itu artinya semua atau seluruhnya. Semuanya atau seluruhnya. Kemudian watawabi'u ajma'a, dan kata-kata yang mengikuti kata ajma'a. Dan kata-kata yang mengikuti kata ajma'a. Dari ajma'a itu ada yang mengikuti dia jika dibutuhkan. Wahya yaitu 3 kata. Akta'u, abta'u, sama absa'u. Nah, 3 kata ini artinya sama semua, yaitu semua, seluruh. 3 kata ini artinya sama dengan ajma'u. Nah, taqulu, kamu katakan, nah ini dalam contoh misalkan qama zaidun nafsuhu. Qama zaidun nafsuhu. Artinya telah berdiri Zaid, dirinya sendiri. Ya, kadang kita terjemahkan fiilnya dulu biar apa? Jelas mana taukidnya ini. Telah berdiri Zaid, dirinya sendiri. Kalau kita kembalikan ke bahasa Indonesia berarti Zaid, dirinya sendiri telah berdiri. Karena subjek predikat ya. Nah, kadang memang kita susah kalau kaku-kaku juga ngikuti kaidah ini. Jadi telah berdiri Zaid, dirinya sendiri. Nah, nafsu itu sebagai taukid. Adapun Zaid itu sebagai muakkad. Nah, Zaidun dia rafa'an, dhammahan, rafa. Maka nafs, yang nafsnya saja ya, nafsuhu, nafasnya dia juga ikut rafa, itu dhammah, nafsu. Nafsuhu. Nah, kemudian wa ra'aitul qauma kullahum, dan aku telah melihat suatu kaum, setiap mereka. Setiap mereka. Ya, kadang juga diartikan kulla, juga diartikan seluruhnya. Ya, semua mereka, gitu. Makanya kan dalam terjemahan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin kan kadang diartikan setiap bid'ah gitu, atau kadang diartikan semua bid'ah. Kemudian marartu bil qaumi ajma'ina. Ya, aku telah melewati suatu kaum seluruhnya. Aku telah melewati suatu kaum seluruhnya. Nah, jadi beberapa hal yang kita ambil faedah hari ini istilah-istilah ya. Tabi', pasangannya matbu. Ya. Tabi itu yang mengikuti. Oh, berarti matbu sebelumnya ya. Matbunya di belakangnya sana. Di sini ada tabi, berarti di sini matbunya di depannya ini. Nah, yang pertama apa? Naat. Ya, maka tabi'nya namanya man'ut. Yang kedua, ya ini yang dikenal di sini dia ma'tuf. Nah, karena ini ada huruf atofnya. Nah, di sini ada perantara huruf atof. Nah, ini yang agak beda di sini. Yang matbu'nya namanya
ma'tuf alaih, ma'tuf alaih. Nah, sekarang yang ketiga, ayat 3 4. Yang ketiga, tabi'nya namanya taukid. Nah, matbu' namanya muakkad. Nah, ini namanya muakkad. Jadi taukid pasangannya muakkad. Nah, ini antara tabi dan matbu'. Nah, ini bisa difahami. Ini kita sampai poin yang ketiga. Nah, kemudian kita masuk di sini. Taukid itu mengikuti muakkadnya. Nah, kalau muakkadnya rafa, maka dia juga ikut rafa. Kalau muakkadnya nasab, maka dia ikut nasab. Kalau muakkadnya khafad, maka ikut khafad. Nah. Kemudian juga harus mengikuti ma'rifahnya. Nah, maka contohnya di situ qama Zaidun. Qama Zaidun. Nafsuhu. Nah, di sini Zaidun dia rafa. Kemudian nafsu juga rafa. Nah, lafadz taukidnya itu hanya ini, nafs. Nah, syaratnya untuk kata nafs dan juga ain, nah ini juga ain atau ain. Syaratnya adalah dia harus ngikut domir. Ya, jadi ada domirnya di sini yang kembali ke muakkad. Yang kembali ke muakkad. Jadi artinya telah berdiri Zaid, nafas sama ain itu artinya sama, dirinya dia sendiri. Dirinya dia sendiri. Jadi dia harus susunan idhofah, mudhof. Jadi syaratnya taukid di sini dia harus mudhof kepada domir yang kembali ke muakkad. Dan ini digunakan untuk mufrad. Untuk mufrad ya. Nafas dan ain digunakan untuk mufrad. Kemudian kalau dijadikan jamak itu bisa. Nah, kalau dijadikan musanna atau jamak, nah syaratnya nanti berubah. Kalau ini jadikan kedua, kemudian nanti bawahnya lagi jadi lebih dari 2 atau jamak, kita katakan jamak. Nah, maka di sini yang nafas atau ain itu dia menjadi anfus. Anfus, maka domirnya apa? Huma. Ya. Anfusahuma. Anfusahuma. Nah, tergantung. Kalau ini rafa berarti anfusuhuma. Nah, ini rafa kan? Nah, jadi kalau 2 misalkan di sini kalimatnya qama. Zaidun wa amrun. Nah, maka di sini anfusuhuma. Anfusuhuma. Kemudian kalau dijadikan jamak, maka sama juga anfus. Anfus domirnya menjadi hum. Anfusuhum. Anfusuhum. Nah, contohnya misalkan qama jamak ya, at-tullabu. Qamatul-labu anfusuhum.
anfusuhum. Nah, ini untuk koma dan untuk nafas dan ain. Untuk nafas dan ain maka dia kalau jadikan musanna menjadi anfus, anfusuhum, anfusuhuma, anfusuhum. Paham sampai sini? Nah, ini kata nafas. Nah, kalaupun nasab maka juga sama. Nah, kalau nasab berarti dijadikan ro'a itu. Nah, ro'a itu siapa? Ya, misalkan Zaidan, berarti kalau pakai naf nafsahu, nafsahu kan Zaidan mansub, nafsahu atau nahu, nahu. Nah, mahum. Kalau musanna maka jadi sama ya. Ro'a itu Zaidan wa Amran. Anfusahuma. Atau nah kalau ain maka jadi ini belum ya di atas tadi ya. Iya belum, ini kalau ain berarti saya tulis lagi di sini. Kalau ain itu menjadi ayun, huma, ayun, jamannya ayun. Nah ini juga ayunuhum. Nah ayunuhum. Maka kalau di sini anfusahuma ini juga menjadi ayunahuma. Nah, makanya ada kalimat ku anfusakum. Ya, ku anfusakum. Nah, kalau jamak berarti ro'a itu atulab. Atulab ini anfusahum. Atau ayunahum. Jadi tergantung ya, kalau dia mufrad maka pakainya nafas atau ain. Dan i'rabnya juga gitu. Kalau ini rofa maka ini rofa, maka ini rofa. Jadi muakatnya itu rofa maka taukidnya rofa. Muakatnya mansub maka taukidnya juga mansub. Muakatnya majrur maka taukidnya juga majrur atau khafad. Maka di sini misalkan di sini marartu bi Zaidin nafsihi atau ainihi. Nafsihi ainihi. Jadi pahami? Ya, kalau musanna langsung jadi jamak. Ini sebenarnya anfus itu bentuk jamak dari nafas. Bentuk jamak dari nafas. Nah, cuman memang syaratnya seperti itu. Kalau dia istilahnya itu dia untuk mentaukiti musanna, maka lafadz nafas itu dia menjadi anfus. Ini juga namanya ini insya Allah besok kita ulang ya. Insya Allah pekan depan kita ulang lagi. Ini namanya taukid itu ada dua. Ya, taukid. Ini ada yang maknawi, kalau ini yang lafzi. Nah, ini yang maknawi itu yang kita pelajari ini.
Jadi maknawi dengan lafadz-lafadz khusus. Lafadznya khusus yang maknanya istilah gitu. Jadi lafadznya khusus yang maknanya itu menunjukkan muakatnya. Jadi kita bisa artikan telah berdiri Zaid, sungguh dirinya sendiri yang berdiri. Ya, dirinya sendiri yang berdiri. Misalkan Ja'a telah datang. Ya, Ja'al amiru, telah datang seorang amir, pemimpin, penguasa. Nafsuhu, dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau dikatakan dengan nafsuhu ada taukid dirinya sendiri, dia tidak mewakilkan kepada orang gitu. Maka itu ada taukid di situ, ada menguatkan makna dan mempertegas. Kan bisa saja seorang amir itu kan datang dengan mengutus utusan, wakil. Nah, kalau pakai taukid ja'al amiru nafsuhu, berarti dirinya si amir itu sendiri, pemimpin itu sendiri yang datang. Maksudnya gitu. Ini yang taukid maknawi. Adapun yang lafzi itu gampang. Kalau yang lafzi itu dia mengulang lafadznya. Jadi contohnya misalkan itu qama Zaidun. Nah, ini terulang. Nah, ini kan sama persis dengan ini. Ini namanya taukid lafzi. Secara lafaz, ja'a Zaidun. Nah, secara lafaznya. Atau dengan muradif yang sama. Nah, misalkan Zaidun jalisun qa'idun. Nah, ini artinya tuh duduk. Ini artinya juga duduk. Nah, ini namanya juga taukid ini. Nah, ini lafzi juga. Ini sinonim. Muradif itu sinonim kata. Nah, maka ini taukid juga, taukid lafzi. Atau dalam menggunakan dengan domir juga bisa. Misalkan kita mengatakan ijlis. Nah, ijlis anta. Nah, ijlis dalam kata ijlis fi'il amr kan, ijlis duduklah. Ini sudah ada pelakunya. Jadi kata ijlis ini sudah ada pelakunya. Ijlis siapa? Ijlis kamu kan? Ya, ini ada domir di sini, dia mustatir wujuban, wajib disembunyikan. Tapi ketika disebutkan anta, maka anta di sini bukan fa'il. Bukan fa'il, tapi dia di sini taukid. Nah, ini taukid lafzi. Ya, jadi anta di sini dia taukid. Nah, ini juga mengandung domir yang ada pada ijlis. Ijlis anta. Nah, anta di situ adalah taukid. Ini namanya taukid lafzi. Adapun taukid maknawi yang disebutkan dalam contoh ini. Jadi taukid maknawi itu dia punya lafaz yang bermakna menguatkan muakatnya. Jadi maksudnya maknawi adalah kalau lafzi jelas ya. Nah, ini lafadznya sama. Lafaz sama atau sinonim. Nah, ini lafzi. Adapun maknawi itu dia pakai lafaz yang menguatkan muakatnya. Nah, pakai lafaz-lafaz ya. Lafaz-lafaz di situ disebutkan lafaz yang diketahui. Lafaznya itu diketahui. Itu apa? An-nafsu, al-ainu, kullu sama ajma'u. Ya. Itu namanya taukid. Nah, sebetulnya mudah taukid itu, tapi memang ada rinciannya itu. Ada yang tanyakan? Ya. Nah, makanya itu memang itu kaidahnya. Betul. Itu memang jadi pertanyaan, tapi memang kaidahnya ahli nahwu itu kita baca-baca di syarah-syarah itu yang
paling banyak dipakai itu untuk musanna itu taukidnya jamak. Makanya ini kita katakan di sini untuk yang musanna dan jamak. Nah, ini musanna dan jamak itu ndak jadi musananya nafsun. Misalkan nafsa huma kan itu kan. Kan nafsani kan, nafsani nunya dibuang. Enggak begitu. Tapi memang pakainya anfus atau ayun yang dipakai itu. Jamak juga gitu, jamak juga anfus, ain juga ayun. Nah, ini untuk musanna dan jamak. Ini memang kaidahnya seperti itu. Di syarah-syarah ajurnya pun juga seperti itu. Nah, jadi kita ngikut mereka, memang bahasa mereka itu gitu. Ada lagi? Insyaallah jika ada pertanyaan nanti pekan depan antum pelajari dulu. Nah, nanti kita cek, kita merojaah dulu. Kalau tidak perlu diulang berarti tidak usah diulang. Yang jelas poin-poin yang ingin saya sampaikan tadi, taukid itu ada dua. Yang dibahas di sini taukid maknawi. Kalau taukid lafzi itu gampang. Lafzi jelas ya, lafadznya kan sama. Ja'a Zaidun Zaidun. Nah, sama. Misalkan mengatakan huruf juga bisa, misalkan na'am. Nah, na'am yang kedua itu taukid itu. Jadi taukid ada dua, ada yang lafzi dan maknawi. Nah, yang di sini itu maknawi. Taukid maknawi itu adalah taukid yang memiliki lafaz-lafaz yang diketahui, yang dia itu maknanya menguatkan muakkad. Maknanya itu menguatkan muakkad. Nah, lafaznya apa saja? An-nafs, al-ain, kullu sama ajma'. Ya, ajma'u. Nah, ajma'u itu punya pengikut. Ya, pengikutnya itu 3, akta'u, abta'u sama absa'u. Nah, 3 kata ini nggak bisa berdiri sendiri. Ini juga ada catatan sebetulnya. 3 kata ini akta'u, abta'u sama absa'u nggak bisa berdiri sendiri. Kapan dia dipakai? Ngikut ke ajma'u. Kita mengatakan dan ajma'u ini sebenarnya juga khusus untuk jamak. Nanti berarti pekan depan kita bahas yang kullu sama ajma'. Ya, insyaallah ya kita ingatkan ya. Untuk nafas sudah, ain sudah, kullu sama ajma' itu yang belum. Ya, nanti kullu sama ajma' itu khusus pada bentuk jamak. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Sudah apa? Waktu isya berapa menit ini? Nah, cukup ya. Naktafi hadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.